Nah, tadi ke tempat gym di sini. Ini yang lagi promo 199 dapat 5 piece. Satu piece-nya 15 mili ini. This one. Ini pesanannya. Saya Spanish latte. Oh, 22 deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, di video kali ini teman-teman mau saya ajak jalan-jalan bersama dengan madam-madam dari Oman. Nah, madam-madam ini tadinya tinggal di Oman. Nah, sekarang ada di Jubail, Saudi. Saya mau ngobrol-ngobrol cantik bersama dengan madam-madam ini tentang apa sih perbedaan dan persamaan antara Oman dan Saudi. Nah, ikutin terus aktivitas saya hari ini, weekday, hari Selasa. Semoga terhibur ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe supaya saya semakin semangat membagikan video-video yang bermanfaat dan informatif. Nah, tadi ke tempat gym di sini. Kita mampir. Itulah kita mau pembalut aja harus ke mall ya. Di Indo mah di warung depan udah ada. Itu hanya ini baju dulu yang 200 tapi 3. Oh, lagi diskon. Iya, kemarin tuh buat iya, oleh-oleh. Kan mana keluarnya? Senang banget. Minyak wangi enggak nikah. Aku udah beli. Aku juga udah beli 5 tenang dulu sih. Rif, Osma juga Osma. Mana sih yang Rif? Rif yang mana? Di sini katanya ada. Rif, Osma ada. Nah, ini ada minyak wangi Osma, terkenal banget ini. Ini masih tutup ya karena masih jam 10. Belum buka semua. Di sini tuh ramenya kalau habis asar gitu. Habis asar baru deh full kebuka semua. Ini lagi banyak diskonan. Mau lebaran Idul Adha. Kalau mau lebaran Idul Fitri tuh nggak ada. Malahan mahal-mahal. Saya mau ke toilet dulu. Nah, kesini. Nih, ketemu temen-temen nih tuh. Ada Butina, ada Mama Luna, Bunda Jara, Unia, sama Devi. Nih, pada mau belanja minyak wangi ini. Siapa yang tahu merek ini? Ini adalah salah satu minyak wangi yang dicari jamaah umroh dan haji ketika di Mekah dan Madinah. Ini salah satu oleh-olehnya loh katanya. Kalau jamaah umroh haji itu terkenal katanya. Tuh harganya 99. Oh, 99 for one. Ini yang lagi promo 199 dapat 5 piece. Satu piece-nya 15 mili ini. This one 15 mili. 15 I'm like, yeah. Tuh. Lagi bingung nyari tempat nongkrongnya katanya. Soalnya masih pada tutup. Ini kalau mau naik Naik saya di sini. Ayo saya. Nah, ini kita mau beli kopinya di sini, di Sinabon, di food court. Jadi ini karena weekday teman-teman dan pagi hari masih sepi ya teman-teman. Biasa yang nongkrong-nongkrong atau yang jalan-jalan tuh biasanya madam-madam ya. Karena di Jubail ini kebanyakan ibu-ibu ekspatriat yang memang visa tinggal. Ibu-ibu di sini tidak ada yang bekerja, jadi ketika anak-anak berangkat sekolah, itulah waktunya free untuk jalan, hangout atau social time seperti itulah. Di sana ada demo kayak 21 kalau di Indonesia ya. Saya juga pernah nge-review saya jalan sama Madam Jubail.
Silahkan lihat link di kolom deskripsi. Ini dia thumbnailnya. Ini pesanannya. Saya Spanish latte. Oh, 22 real. Nah ini tuh view-nya bagus banget dari atas food court. Tuh. Ya. Di sana taman kota tuh, masjid besar yang ada 2 tiang. Nah ini bundaran. Ini namanya Jubail Mall, itu bundarannya. Nanti ke sana Jubail Center. Nah, kita cuman beli kopi-kopi aja. Assalamualaikum. Ini dengan Madam siapa? Namanya Madam Mutia. Jadi teman-teman, kalau di sini itu karena kita itu visa tinggal, jadi kita biasa dipanggil Madam oleh pedagang atau penjual ya. Sukanya ya dipanggil Madam gitu. Madam ini bukan suatu panggilan yang atau gimana ya, panggilan untuk ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Oh iya. Iya. Jadi kalau di toko-toko gitu sukanya ya Madam gitu, di mana-mana juga panggilnya gitu. Nah ini Bu Mutia dan ini Bu Wanti. Keduanya itu baru datang dari Oman ya, pindahan ya. Ya. Nah Mutia di Oman itu berapa tahun? Hampir 6 tahun. 6 tahun. Apa sih persamaan dan perbedaannya Oman dan Saudi? Oke, kalau persamaannya apa ya? Sama-sama ya karena negara di Middle East, jadi kurang lebih vibes-nya gitu ya, agak-agak mirip gitu kan maksudnya. Tapi perbedaannya mungkin dari sisi makanan gitu, makanan, terus mungkin ininya ya, alamnya ya, alamnya. Jadi kalau di Oman itu kita hiburan itu banyaknya wisata alam, karena di sana kayak banyak wadi. Kalau misalnya habis hujan itu biasanya kita ke wadi, mainnya wadi itu sungai ya, sungai gitu. Berarti banyak sungai ya. Itu kayak di Saudi nggak sih, maksudnya lebih banyak padang pasir kayak gitu atau gimana? Lengkap sih. Jadi kalau Oman tuh jadi dari sisi apa, penampakan alam kayak lebih macam-macam ya. Jadi ada sisi yang gurun ada, makanya kita senangnya camping kalau lagi di sana. Terus bahkan ada yang kayak oase di tengah gurun gitu ya, jadi lake, danau, tapi dikelilingi sama gurun. Dan itu untuk mencapai lokasi tuh nggak terlalu susah. Jadi kita senang sih biasanya camping bareng keluarga-keluarga lain kayak gitu. Kalau di sini belum ngerasain camping. Mungkin nanti ke depannya mungkin pengen juga sih kalau karena penyuka camping ya. Gitu. Kalau di Saudi tuh apa ya hiburannya? Karena gini kan, kita kan sekarang tinggal di Jubail yang maksudnya nggak terlalu yang kota banget, tapi kalau kita mau yang lebih kota, lebih lengkap secara entertainment, kita lumayan deket gitu ke kayak Damam gitu kan, Damam, Khobar, terus misalnya mau ke Riyadh pun masih bisa lah 4,5 jam. Kalau dulu waktu di Oman tuh kita tinggal di Sohar. Nah kotanya, ibu kotanya kan Maskat ya. Ke Maskat itu 2,5 jam. Jadi kayak lumayan jauh, nggak bisa sering-sering kayak kita ke Damam atau Khobar gitu. Berarti secara geografis Oman itu lebih subur ya, kalau saya menyimpulkan bisa daripada Saudi ya. Karena yang tadi Mutia bilang di Oman itu ada sebagian yang hijau gitu, ada sebagian yang padang pasir gitu ya. Ada tuh yang hijau tuh Salalah namanya, yang paling terkenal. Kan kalau di Saudi mah yang hijau itu kan cuman Taif dan Abha ya, daerah situ ya. Nah untuk mata uangnya, kalau Oman itu apa mata uang? Omani Rial. Omani Rial. Satu Oman itu singkatannya apa sih? Kan kalau Saudi Rial SR ya? Ya, OMR. OMR. Nah satu Oman itu berapa rupiah? Untuk sekarang ya kira-kira kursnya? Sekarang kayaknya berapa? 44.000. Wow, tinggi ya. Yang saya tahu Oman ini kedua ya. Tertinggi setelah Kuwait ya. Iya, tertinggi setelah Kuwait ya. Masya Allah, berarti ngalahin Eropa kayak gitu ya. Tapi nggak banyak yang tahu ya kayaknya. Adem ayem aja ya. Nah untuk komunitas Indonesia di Oman itu lebih banyak di Jubail apa di Oman untuk ibu-ibunya? Lebih banyak di Jubail karena dari segi populasinya orang Indonesia di sana kan lebih sedikit ya.
Jadi tapi itu bikin jadi lebih akrab karena cuma itu aja orangnya gitu. Apa karena pengaruh dari industrinya yang lebih besar di sini? Betul. Karena gitu. kan ini Jubail ini kan salah satu kota industri terbesar ya di Middle East atau bahkan di dunia ya. Jadi terbesar. Jadi kalau kawasannya. yang saya tahu industri di Jubail ini terbesar di Saudi dan juga terbesar di dunia katanya bahkan, ya. Jadi pengaruh dari industri ya, kebanyakan. Karena kan kita ini kan family ya statusnya ya, visanya residen ya, jadi ya ngikut di mana ada suami ya kita di situ ya. Nah untuk bahasa di Oman dan Saudi sama bahasa Arab atau bahasa Arab sama ya sama. Nah untuk kayak toko Indo restoran Indo ada nggak tuh di Oman? Iya, karena kita tinggalnya di Sohar. Jadi ya nggak terlalu mudah untuk makan makanan Indonesia. Harus ke Maskat itu tadi 2,5 jam dari Sohar. Nah kalau di Jubail nih kita alhamdulillah ya tiap hari Jumat kan ada yang jualan. Walaupun hari Jumat ya. Walaupun cuma setiap hari Jumat tapi kan rutin gitu ya. Selalu ada. Belum lagi yang lain-lain yang jualan juga yang maksudnya rumahan gitu yang banyak. Jadi lebih mudah untuk makanan Indonesia. Tapi Jubail. Intinya di Jubail pun kita kalau mau ke resto ya harus keluar kota ya. Sih. Kalau hari Jumat itu cuman hari Jumat aja itu yang jualan dari luar ya, dari Damam sengaja datang ke Jubail. Nah kalau di Oman itu komunitas Indonesia itu pernah ngadain acara apa aja di Oman? Di Oman sebenarnya kita nggak terlalu sering ya, paling ya kalau 17-an gitu kita ada event-event sela lomba gitu. Itu juga biasanya ngikutnya ke Maskat. Jadi kita rombongan, nah itu pun kalau jadwalnya kebetulan memungkinkan kan banyak shift ya, jadi beda-beda, kadang malah lagi kerja atau gimana, nggak terlalu sering sih, justru lebih ke yang itu tadi yang kayak kalau lagi ada yang libur, yuk camping bareng kemana gitu, yang seadanya, yang sedang nggak kerja aja gitu, yang bisa join kayak gitu sih. Terlalu banyak kegiatan. Gitu ya. Terus aktivitas ibu-ibunya sama seperti di Jubail, maksudnya ketika anak sekolah gitu pagi itulah free-nya ngopi nge-mall. Kebetulan kalau dulu tuh tempat tinggal kami tuh ya walaupun nggak semua di situ, jadi bisa dibilang kayak compound ya, tapi sebenarnya nggak compound juga sih, tapi satu perumahan lah gitu loh. Jadi banyaknya tinggal di daerah yang sama, jadi kita gampang untuk kalau mau ketemuan tuh kayak cuman jalan kaki karena tetangga kanan kiri gitu, satu kawasan tinggal di tempat yang sama, walaupun itu bukan compound yang memang dari perusahaan khusus untuk perusahaan kita gitu kan, tempat suami kerja bukan, tapi ya banyak yang tinggal di tempat yang sama itu, jadi kita gampang nih misalnya cuman sekedar bancakan, makan bareng gitu kan, ngobrol-ngobrol apa ya paling gitu aja sih. Nah kalau di Jubail ya yang saya tahu kan jarang banget, mungkin bisa dihitung sama jari ya, untuk sewa apartemen atau rumah yang bulanan tuh kayaknya jarang banget, yang untuk family ya, kelas family. Kalau bachelor atau yang sendiri kan mungkin banyak di Jubail, tapi kalau yang family kan yang saya tahu di Jubail itu nggak ada, jarang banget yang bisa dibayar bulanan. Nah kalau di Oman itu gimana? Sama ya, rata-rata 1 tahun. Oh gitu. Iya, satu tahun ya, jadi sama aja. Mungkin flat-flat yang sangat kecil kali untuk yang apa ya, isinya misalnya dalamnya khusus bujangan doang gitu, apartemen yang kayak gitu mungkin ya, tapi sejauh yang kita temuin sih kayaknya rata-rata. Tapi karena mata uangnya kan lebih tinggi dari di Saudi, mungkin karena mata uangnya lebih tinggi, jadi juga apa-apa lebih mahal tentunya, menyesuaikan ya. Oh enggak sih, justru gitu. Jadi sejauh yang kita amatin ya, sejak pindah ke Saudi semuanya lebih mahal di Saudi, hampir gitu. Semuanya lebih mahal di Saudi. Wow. Iya, kok terutama bisa gitu saya groceries nih ya. Dari mulai ayam, daging-daging, terus semua, hampir semua produk-produk cemilan, terus personal care, sabun, sampo, semua lebih mahal di Saudi. Kenapa tuh ya? Nah itu kita juga berarti bingung ya. Lebih banyak save-nya dong duitnya ya. Istilahnya gini, pendapatan lebih besar, pengeluarannya sedikit. Juga. Betul. Gitu kan kalau di Saudi berarti lebih mahal ya. Sebenarnya gitu. Jadi pindah ke Saudi memang secara penghasilan, makanya kita kenapa mau pindah kan pastinya offer lebih baik ya. Tetapi ternyata secara kebutuhan, pengeluaran ternyata lebih besar gitu di sini. Tapi pastinya ada hal-hal lain yang menjadi
kelebihan lah kenapa kita mau pindah ke sini. Di antaranya ya tentang sekolah anak, karena waktu terakhir di Oman itu tunjangan pendidikan tuh udah nggak ada. Awalnya ada, tapi karena COVID terjadi penyesuaian. Itu untuk berlaku ke semua perusahaan. Yang perusahaan yang tempat suami kerja sih, karena itu kebetulan punya Oman ya, BUMN, walaupun ada investor swasta juga, ada asingnya. Berarti kalau di sini mah kayak sabik gitu lah ya. Nah, sejak tunjangan pendidikan dicabut kan, jadi kalau anak sekolah lebih dari satu anak lumayan, berarti kita harus bayar sendiri. Nah, sedangkan di sini di perusahaan yang sekarang di Jubail ini kan ditanggung gitu kan. Jadi itu alasannya. Itu satu, kedua tentang kemudahan umroh, haji itu juga penting banget ya. Karena di Indonesia kita tahu lah harus ngantrinya lama banget gitu, biayanya juga. Nah, dari Oman tuh pernah nggak umroh? Pernah. Oh, pernah. Pakai agent dari Indonesia. Oh, malah dari berarti berangkatnya dari Indo? Enggak. Jadi kita kan bareng orang tua. Orang tua diberangkatkan dari Indonesia bersama jamaah yang lain, rombongan kita dari Oman. Jadi kita nggak bayar pesawat ke agent, tapi yang lain-lainnya kita bayar. Pesawatnya kita bayar sendiri gitu, berangkat dari Oman. Gitu. Jadi secara dokumentasi aja ya bareng sama travel Indonya ya. Dan kita kan butuh dibimbing juga, itu kan umroh pertama kita ya waktu yang dari Oman itu. Jadi karena masih pertama, masih ibaratnya butuh di guide. Kalau berangkat dari Oman apa sulit gitu atau gimana secara dokumennya? Itu sebenarnya sih ada difasilitasi untuk kita bisa daftar gitu ya, tapi sifatnya kuota. Dibatasin gitu memang ya? Kuotanya nggak sesusah di Indonesia, tapi tetap aja antrian. Jadi kalau misalnya tahun ini kita nggak dapat nih, karena kan pasti yang lokal diutamakan. Kuota untuk yang ekspat tuh lebih sedikit gitu. Kalau kita nggak kebagian ya kita harus ulang lagi, daftar lagi di tahun depannya. Itu berlaku untuk ekspat ya? Kalau pribumi mungkin lebih mudah. Lebih mudah. Gitu. Berarti benar adanya ya yang saya dengar, misalkan WNI yang di Qatar ataupun di Bahrain ataupun di mana, itu tidak semudah kita tinggal di Saudi ya, maksudnya mau umroh dan haji gitu. Kalau kan kita mikirnya makan kok deket tapi kok susah gitu tuh. Padahal ya itu masalah dokumentasi ya gitu. Jadi salah satunya kelebihan kita ada di Saudi tuh yaitu mau umroh berapa kali, mau kapan aja gitu ya. Ya bahkan kan saya ini kan belum 1 tahun ya tinggal di Saudi. Sebetulnya ini tahun pertama saya dan bisa banget langsung daftar haji gitu kan. Cuman karena satu dan lain hal kita menunda sampai ke tahun depan insya Allah gitu. Jadi dan teman kami ada nih juga yang belum 1 tahun ini insya Allah mau berangkat haji gitu. Allah, jadi ya. disitulah semudah kan, itu Masya ya. Allah gitu kelebihannya kita tinggal di sini di Saudi. Cuman di Saudi ini sejak beberapa tahun ke belakang memang dibatasi juga jaraknya 5 tahun baru boleh berangkat lagi. Gitu. Kalau untuk umroh sih kapan aja. Ya udah, terima kasih penjelasan singkat padatnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jadi bisa untuk bayangan, barangkali teman-teman ada yang lagi cari informasi Oman tuh gimana gitu. Kadang tuh subscriber apa follower saya tuh banyak bertanya, sedangkan ada hal-hal yang tidak bisa saya jawab karena saya tidak ada di situ gitu. Tas gendong, cuman kalah. Aku baru beli tas ya, Bu. Ih, gede-gede tapi ini si madam lagi borong nah. Madam Mama Luna lagi share. Beli apa madam? Wih, borong tas nih. Nih, Bu Anti borong tuh ya, tuh liatin, Masya Allah. Ini Bu Mutia tuh bawa makanan buat anaknya. Abis ini mau ke rumah temen nengokin lagi kurang sehat. Jadi gitu aja ya teman-teman ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Inilah aktivitas saya dikala anak-anak lagi pergi sekolah. Terima kasih yang sudah nonton, like, comment, dan subscribe. Salam happy mom, happy wife. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajan nih tuh yang bawa Madam Wanti tuh. Tadi jadi belum diwawancara loh. Co-pilot nih.